Badan Pusat Statistik menyebut hampir 10 juta generasi Z Indonesia jadi pengangguran. Masih menurut BPS, ada berbagai alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok ini. Hari ini saya akan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saya akan menemui seorang kenalan dan berbincang apa yang menyebabkan realitas angka tersebut seolah berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki oleh generasi Z. Mas, Halo. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Saya kerja freelance, terus ya paling sama nyelesain skripsi aja sih. Terus terkait sama kayak persyaratan-persyaratan yang ada di dunia kerja gitu, menurut Mas gimana? Apakah ada yang perlu direvisi atau gimana gitu? Sebenarnya bukan direvisi ya. Persyaratan pekerjaan tuh kadang-kadang nggak logis juga. Kadang ada yang gini, misal contoh pekerjaan untuk kelas programmer, junior programmer lah. Kadang-kadang tuh ada yang pengalaman minta 2 tahun, pengalaman 3 tahun. Tapi di situ keterangannya fresh graduate boleh daftar. Nah ini kalau menurut saya ya, seharusnya kalau memang kita perusahaan cari fresh graduate ya fresh graduate aja. Tapi kalau memang cari yang pengalaman ya udah tulis pengalamannya harus berapa tahun. Dan seringnya juga job desk yang mereka minta itu nggak sesuai. Ada yang harusnya cuman bikin pekerjaan A gitu ya. Tapi ada yang ditambahin B. Kalau kayak gitu tuh menurut Mas itu kesalahan ada di pemimpinnya yang kurang bisa memanage timnya, atau memang karena generasi-generasi yang sekarang yang pengennya instan gitu Mas? Kalau sebenarnya ada 2 jawaban. Kalau generasi instan, untuk yang generasi sekarang ya pengen instan, itu ada. Kalau saya lihat selama ini ada. Mereka pengen instan, jadi setelah lulus entah itu kuliah atau SMA, SMK, mereka pengen kerja itu yang gajinya langsung tinggi, minimal UMR lah. Padahal kalau seharusnya mereka lebih ke ngejar pengalamannya dulu, paling nggak 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun sambil nyari entah itu relasi, sertifikasi untuk pelatihan-pelatihan yang memang dia kuasai. Nah itu yang saya lihat di anak-anak sekarang ya, pengennya instannya dari situ. Harusnya pemerintah tuh seperti apa? Kalau saya untuk pandangan ke pemerintah terkait kerjaan tuh ini, terkait pemimpin ya sebenarnya, jatuhnya ke pemimpin. Karena ini kan untuk kemajuan daerahnya sendiri, mengurangi tingkat pengangguran yang di daerahnya ya. Sebenarnya job fair tuh bagus. Terus syarat-syarat tuh juga ya yang saya bahas tadi, syaratnya mungkin bisa diubah syaratnya. Terus kalau memang fresh graduate ya fresh graduate, kalau memang dia butuh pengalaman ya pengalaman. Nah tapi yang jadi masalah, job fair itu nggak semua orang tahu. Yang pemerintah bikin job fair. Contoh saya sendiri ya, kadang-kadang saya juga nggak tahu. Padahal saya standby
HP ini ya mungkin bisa dibilang hampir 24 jam. Nah, cuman ya itu tadi banyak kurang informasi dari pemerintah setempat. Mungkin dari pemimpin yang di atas, misal tingkat wilayah Jawa Timur, mungkin sudah menekankan ke bawah untuk menyebarkan informasi job fair ya. Tapi kan belum tentu yang di bawah ini menerima informasi tadi. Apa kalau dari Mas Harun ini ada nggak sih kriteria khusus buat pemerintah yang cocok buat mewakilin pilkada yang akan ada di akhir tahun ini, Mas? Pilkada ya, kita ngomongin pilkada nih, sama kaitannya dengan nanti ke depan kemajuan Jawa Timur ya. Oke. Ya saya berharapnya itu sih. Jadi harapan saya ya ini kita bahas yang dari pekerjaan, sisi pekerjaan. Mungkin ya itu tadi, ketika mengadakan job fair itu bisa sampai turun ke bawah, sampai tingkat RT itu semua tahu. Semua tahu. Terus nah kita tahu nih di tiap perusahaan itu kan punya qualified-nya masing-masing. Sama dengan job fair tadi, berita job fair tadi. Pemerintah itu harusnya ketika ngadain pelatihan, entah itu pelatihan IT, entah itu pelatihan otomotif, menjahit atau ya lain-lain pelatihan, ya harusnya sama, bisa sampai tingkat RT, tingkat ke bawah. Jadi orang-orang tahu nih, oh ini loh pemerintah kita itu udah nyediain pelatihan. Nah ini yang mendukung kamu untuk cari pekerjaan yang layak. Ternyata, realitas yang terjadi lebih kompleks dari apa yang terlihat. Data boleh menunjukkan seberapa besar generasi Z menyumbang angka pengangguran. Namun bukan berarti mereka tak berusaha. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan turut mengambil peran, begitu juga dengan anak muda. Lantas, bagaimana anak muda terutama generasi Z berpartisipasi dalam mengisi peran ini?